Waalaikumsalam. Kami dari tim kuasa hukum dari Pak Junaidi alias Ajun yang baru-baru ini kemarin viral, yang mana dalam narasi videonya itu sepotong-sepotong dan tidak mengandung narasi yang diskriminatif dan salah. Untuk itu kami satu tim kuasa hukum dari Pak Junaidi alias Ajun ini untuk meluruskan peristiwa sebenarnya yang terjadi pada potongan video tersebut. Jadi perlu kami sampaikan bahwa klien kami Pak Ajun atau Junaidi ini telah membuat laporan polisi terkait dugaan penggelapan mobil milik klien kami Pak Junaidi di Polsek Sukarami. Jadi si pelaku ini atau yang dalam narasi itu seolah-olah jadi korban itu adalah seseorang yang menggelapkan mobil Pak Ajun dengan modus melamar pekerjaan sebagai sopir. Kemudian Pak Ajun ini sebagai orang yang baik menerima dia sebagai sopir, diberikan kunci mobil, kemudian diberikan uang untuk bekerja, untuk membeli isi BBM. Namun oleh si pelaku ini ternyata dilarikan mobilnya dan tertangkaplah di daerah Betung, Langkan. Nah, di situ melalui GPS. Setelah tertangkap, dapat informasi, nah kemudian Pak Ajun secara hilaf, emosi sesaat terjadilah pembunuhan tersebut. Gitu. Nah, namun itu tidak ada sebabnya karena latar belakangnya tadi, karena adanya kekesalan emosi saat bukan semata-mata memang ingin menganiaya dengan sengaja ingin melakukan perbuatan arogansi seperti yang diberitakan, tapi ini murni khilaf. Nah, itu bahwa itu emosi saat kesal karena sebagai korban yang mobilnya dicuri, digelapkan, padahal sudah niat baik membantu seseorang yang ingin bekerja jadi sopir, sudah diterima dengan baik, ternyata dia malah menggelapkan. Nah, itu karena saking kesal meluapkan emosi sehingga terjadilah seperti hal yang ada di video. Dan kami sangat menyayangkan adanya narasi-narasi yang seolah-olah bahwa Pak Ajun ini orangnya arogansi, menganiaya warga dan dibuat isu seolah-olah SARA, asal Cina dan lain-lain. Itu padahal dalam peristiwa itu hanyalah luapan emosi sesaat. Itu maka perlu kami luruskan bagi masyarakat agar memahami latar belakang itu, karena si sopir itu ternyata adalah pelaku penggelapan. Selain itu kami dapat informasi bukan hanya mobil Pak Ajun, ada juga mobil dari Bekasi, Bogor itu juga pelaku ini juga, dan dia DPO di tempat lain. Nah itu. Nah atas hal tersebut ini kami dengan Pak Ajun serta kawan-kawan di sini ingin meluruskan kepada masyarakat agar jangan membaca hanya dari opini sesat yang berujung akhirnya nanti berpikir negatif terhadap klien kami. Itu. Saya pikir ini adalah hal yang sangat manusiawi. Kenapa demikian? Karena kita selaku korban yang hilangnya mobil kita mau diambil orang, jadi wajar ketika pelaku tertangkap terjadi luapan emosi seperti itu. Jadi mohon kami sangat mengharap ke depan agar masyarakat bisa memahami dalam lebih bijak di dalam membaca narasi-narasi berita, dan kepada media-media juga ini sebagai hak jawab kami. Untuk hak jawab kami agar membuat narasi itu jangan sepotong-sepotong, kemudian bisa melakukan konfirmasi agar berita yang ditayangkan itu berimbang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari selaku tim kuasa hukum Pak Ajun. Namun langkah-langkah kita selanjutnya seperti apa Kak? Menyikapi narasi tersebut? Ya, oke. Dalam menyikapi narasi tersebut, langkah hukum yang kami awali adalah seperti hari ini kita melakukan konferensi pers. Hal ini apa? Karena kita ingin meluruskan bahwa Pak Ajun ini bukanlah orang yang sangat arogan. Pak Ajun ini juga selain tokoh agama juga, kemudian tokoh pemuda juga, tokoh masyarakat juga di Palembang ini, dan sangat banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat di Palembang. Itu. Secara hukum apakah kita akan melaporkan Kak media-media yang ya betul terkait adanya narasi-narasi yang menyudutkan klien kami, yang mendeskripsikan klien kami akan ajukan secara hukum, mungkin menggunakan undang-undang ITE. Di dalam video tersebut terdengar jelas nama institusi Brimob. Bagaimana dijelaskannya? Nah, itu yang perlu kami luruskan, bahwa si pelaku itu dia mengatasnamakan bahwa dia di backup oleh Brimob.
Nah, hasil curiannya itu nanti akan diserahkan oleh orang Brimob. Kita nggak tahu itu siapa dan institusi Brimob yang mana. Itu. Nah, disitulah sehingga Pak menyebut Brimob Kelapa II. Nah, Brimob Kelapa II. Apa maksudnya penadanya gitu? Iya, betul. Nah, jadi si pelaku ini, si supir ini menggelapkan mobil itu nanti akan diserahkan kepada oknum Brimob Kelapa II. Itu bahasa dia kan. Itulah sehingga Pak Ajun semakin emosi sehingga ada kata-kata seolah-olah bahwa kita tidak takut. Nah, kita nggak takut sama Brimob itu maksudnya itu. Bukan maksudnya kita nggak takut sama oknum penegak hukum. Bukan, tapi nggak takut sama Brimob yang itu maksud itu. Saat tersangka ditangkap nggak? Berapa orang mereka? Untuk saat ini tersangka 1 orang dan sudah diserahkan di Polsek Sukarabi berdasarkan LP yang telah kami buat. Maksud perempuannya itu kan siapa saja itu? Saksi apa gimana? Katanya ada perempuannya juga. Ada perempuan 1 orang yang di atas mobil saat ditangkap itu menurut pengakuannya ada pacar tersangka yang dia baru kenal dari Biro Jodoh. Perempuan itu kerja di rumah makan Padang di daerah Lomabang. Tersangka sendiri asli Palembang apa? Orang Padang. Orang Padang. Punya keluarga dia. Berarti ini bukan warga Palembang. Dia melarikan diri dari Bogor Bekasi jadi. Dari Bogor. Setelah dia Berarti dia keliling mungkin ya? Dia keliling. Jadi sindikat curanmor. Curanmor. Dan dia mengatakan bahwa jangan pukul saya lagi katanya gitu kan. Maksud sudah berhenti karena dia akan memberitahu Brimob dan penadanya gitu loh. Oknum Brimob ada disebutkan inisialnya apa? Dia tidak sebut, terus kita pajin Brimob mana, dia hanya menyebut Brimob Kelapa II. Kak, ada himbauan nggak Kak buat ini Kak yang narasi-narasi miring nggak? Ya, baik. Jadi kami menghimbau kepada kawan-kawan media terkait narasi-narasi yang sudah beredar, mohon melalui hak jawab kami ini agar diluruskan kesalahpahaman ini agar masyarakat tidak terhasut dengan adanya narasi yang negatif seperti itu. Karena kalau dilihat dari komentar-komentar itu ada juga netizen itu yang pikir positif, ada juga yang negatif. Nah, itu makanya kita berharap dengan adanya melalui hak jawab ini melalui konferensi pers, nama baik dari kami ini bisa menjadi pulih kembali. Info selaku dari pihak Cakar, apakah ada tanggapan dari konferensi pers ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnuddin selaku Ketua Ormas Jaksa Surya Kota Palembang. Menanggapi hal ini permasalahan dengan Pak Ajun, saya anggap hal yang biasa. Dikarenakan siapa yang tidak emosi? Kalau barang saya kehilangan, yang namanya kita tidak merasa kehilangan dicuri orang, barang kita diambil orang, itu wajar, manusiawi. Kita ada rasa emosi, rasa kita terpancing memukul. Reaksi spontan ya? Spontan ya, spontan. Tapi kalau untuk maju masuk baik itu nggak ada. Itu makanya kami di sini termasuk rombongan pengurus Forum Jakar dan anggota meluruskan agar masyarakat lebih jeli dan lebih jelas membaca media online itu narasinya itu memang betul-betul pengiringan opini. Karena saya anggap dia tidak ada informasi ke pihak yang terkait. Itu satu. Kedua juga si pelaku ini memang sindikat. Bukan mobil Pak Ajun aja yang dicuri, tapi sudah banyak dicuri. Kalau saya juga begitu juga. Kalaupun barang saya hilang, pasti saya terpancing masih hilang. Kurasa itu aja yang bisa kami sampaikan. Tolong diluruskan perihal permasalahan ini, jangan sampai memecah belah. Minta tolong. Ya, sekali lagi kami minta tolong diteruskan ke media, minta tolong jangan kami dipecah belah. Kurasa itu aja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pesan-pesan untuk masyarakat pesan dari untuk masyarakat yang melakukan video
Kanan. Saya, nama saya Junaidi Alas Ayun. Sebenarnya viralnya kasus pencurian mobil saya ada melakukan pemukulan sesaat setelah tertangkapnya, mungkin dirasa emosional. Ya, sebagai manusia biasa pasti kita ada rasa emosi. Coba ya, teman-teman media pun kalau hilang motor atau mobil begitu dapat pasti mukul gitu kan. Nah jadi itulah saya bukan ingin penganiayaan dan bukan tipe saya untuk memukul orang. Saya tidak niat sama sekali. Nah hanya sesaat setelah saya dapat lagi itu saya hadir dan dia menjual nama Brimo, nah gitu, jadi emosi, makanya ada kata-kata, saya juga banyak teman polisi gitu loh, karena dia nyebut Brimo, jangan pukul saya lagi, karena ini nanti saya kasih tahu yang penada Brimopnya itu, katanya gitu. Ingin saya telusuri, saya kira Brimo Sumatera Selatan, ternyata setelah saya tanya lagi, dia menyebut Kelapa II, di Jakarta gitu. Nah, kepada netizen atau yang sudah membaca atau melihat berita-berita saya ini agar lebih bijak dalam menanggapi berita-berita yang mungkin media yang tidak pernah konfirmasi ke saya terutama, karena ada beberapa media yang konfirmasi ke saya, kita kasih pengertian gitu, penjelasan bahwa kasus ini awalnya begini-begini, awalnya dari pencurian kendaraan, tapi ada beberapa media yang menyudutkan saya itu tidak pernah ada konfirmasi sama sekali, dan mungkin kita juga melalui PH saya akan melakukan laporan DE terhadap kita di TikTok atau media-media menyudutkan kita. Ada lagi SARA menyerang Cina, nah, itu sangat sarah sekali gitu kan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Terus selanjutnya kami mungkin akan pihak kami akan melakukan upaya.